Terima kasih. Saya akan memulai pidato debat saya terkait kaum feminis menyesalkan keterlibatan perempuan dalam olahraga baku hantam. Hari ini, saudara-saudara, sudah marak persoalan kesetaraan gender, yang mana menempatkan perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki, sehingga membuat bagaimana peran-peran laki-laki dan perempuan hari ini seakan-akan sama. Nah, bagaimana masuknya peran gender? Bagaimana masuknya hal-hal yang membuat perempuan dan laki-laki perannya sama atau setara, itu menjadi yang marak sehingga membuat hari ini olahraga-olahraga yang seharusnya menjadi hak laki-laki atau menjadi bidang laki-laki, itu juga menjadi hal yang sering dilakukan oleh perempuan. Salah satunya adalah MMA. Nah, hari ini olahraga-olahraga demikian memang menjadi hal yang trending. Tetapi saudara-saudara, apabila hal demikian menjadi dilakukan hal perempuan, maka saya khawatir bahwa hal-hal tersebut akan menghilangkan bagaimana nilai-nilai perempuan Indonesia khususnya. Nah, maraknya budaya barat misalkan, itulah yang menyebabkan bagaimana hari ini kaum-kaum feminis juga menyesalkan ikut andilnya perempuan dalam olahraga MMA. Nah, tetapi sebagai bentuk menerima atau bentuk terbuka pada hal apapun, kami tidak menolak ataupun kami tidak menutup diri untuk menerima bagaimana hal-hal yang hari ini yang masuk, hal-hal yang hari ini menjadi pembeda ataupun menjadi hal-hal yang berbeda daripada umumnya. Ini tidak menolak hal itu, tetapi tidak bisa menerima bahwa hal itu menjadi hal yang harus dilakukan oleh perempuan. Karena bicara peran perempuan misalkan, laki-laki dan perempuan memang mempunyai peran. Dan bagaimana laki-laki punya peran masing-masing yang tidak bisa dilakukan perempuan, juga perempuan mempunyai peran yang tidak bisa melakukan hal yang sudah dilakukan oleh laki-laki misalkan. Nah, misalkan bicara peran misalkan. Nah, ini peran perempuan misalkan, kalau kita melihat dari sisi peran tradisi misal, perempuan itu menjadi ditempatkan dalam fungsi reproduksi. Artinya bagaimana mengatur rumah tangga, bagaimana menjadi seorang istri misalkan untuk yang baik untuk suami, bagaimana mengatur anak dan segala macam. Yang itu berkaitan dengan bagaimana peran perempuan yang memang itu sudah menjadi hal yang dekat sekali dengan kita hari ini, terutama dalam peran tradisional misalkan. Nah, kemudian bicara peran perempuan, kita juga bicara persoalan peran transisi, yang mana mempolakan peran tradisi itu lebih utama. Dalam hal ini, perempuan juga bisa menerima ataupun bisa melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kesetaraan gender, yang mana memposisikan dirinya setara dengan laki-laki. Akan tetapi, saudara-saudara, meskipun hal demikian bisa dilakukan, jangan sampai lupa bahwa dalam peran transisi, hal yang berkaitan dengan keluarga, hal yang berkaitan dengan rumah tangga, itu menjadi utama yang harus dilakukan oleh seorang perempuan. Kemudian yang ketiga, misalkan, ada juga bicara peran perempuan, ada peran dua peran. Dalam hal ini perempuan ditempatkan dalam dunia nyata, itu ada peran domestik dan peran publik. Hari ini kita memang tidak menolak bahwa perempuan tidak hanya bekerja dalam rumah, tidak hanya persoalan domestik, dia juga berbicara persoalan publik. Ada banyak tokoh-tokoh perempuan yang ikut andil dalam politik misalkan, ikut andil dalam pemerintahan misalkan, yang menciptakan kebijakan yang mana itu juga untuk membela hak dan perempuan. Tetapi dalam hal ini saudara-saudara, bagaimana menjaga nilai-nilai perempuan, terutama nilai-nilai perempuan Indonesia khususnya, itu tetap harus kita jaga dan harus menjadi hal yang memang dikuatkan untuk ciri khas negara kita misal. Nah, bicara peran juga ada peran egalitarian misalkan, yang mana waktu dan peran perempuan untuk kegiatan di luar. Artinya perempuan mempunyai peran, bedanya dengan di peran misalkan perempuan memang fokus di dunia luar. Tetapi dalam peran egalitarian ini, perempuan tidak sepenuhnya mempunyai kebebasan untuk bergerak, bertindak segala hal yang ini membuat dirinya lupa bahwa dia seorang perempuan yang mana dalam tradisi peran kita, dia juga harus mengurus rumah tangga misalkan. Kita tidak menampik hal itu, bahwa perempuan juga harus berperan di luar. Sebagai apa? Sebagai upaya mengangkat derajat perempuan, sebagai upaya memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berperan di segala bidang. Tetapi saudara-saudara, tidak dalam hal MMA. Kenapa tidak dalam hal itu? Karena saya sampaikan tadi bahwa untuk menjaga bagaimana peran dan fungsi perempuan, itu harus hanya dalam persoalan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan misalkan. MMA tidak menjadi hal yang
harus dilakukan apapun tidak boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Bukan tidak memberikan kemerdekaan, bukan tidak memberikan kebebasan kepada perempuan, tetapi lebih menjaga bagaimana seorang perempuan itu menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. Kemudian terakhir kita ada istilah peran kontemporer, saudara-saudara, yang mana pilihan mandiri dan kesendirian. Perempuan memang dituntut untuk hidup mandiri dalam kesendirian, tidak tergantung pada orang lain. Dan kita tidak menolak hal itu untuk menjaga perempuan agar tidak menjadi hal yang berada di setara terbawah di lingkungan misalkan. Tetapi saya sampaikan bahwa dari beberapa peran-peran yang saya sampaikan, yang peran-peran yang saya sebutkan, itu menjadi pondasi atau menjadi dasar ketika bagaimana perempuan mengikuti perkembangan hari ini. Hari ini memang sudah banyak hal-hal yang masuk dari barat misalkan, transgender dan segala macam, sehingga membuat perempuan seakan-akan dia bisa melakukan banyak hal, dia bisa melakukan segala hal dan tanpa dibendung oleh hal apapun, termasuk dibendung oleh laki-laki. Tetapi kita mempunyai, di masyarakat kita mempunyai nilai-nilai tersendiri, kita mempunyai ciri khas tersendiri yang itu harus dijaga oleh kita, oleh perempuan khususnya. Karena dalam hal ini kita bicara persoalan bagaimana olahraga MMA bagi perempuan. Nah, itu harus kita pegang dengan kuat, saudara-saudara. Saya sampaikan bahwa peran perempuan ketika misalkan mau menyampaikan bahwa perempuan punya hak, perempuan bisa merdeka, perempuan tidak hanya persoalan dapur sumur kasur, jargon yang sering disampaikan di kehidupan sosial kita misalkan. Memang iya, tetapi bagaimana peran perempuan, dia mampu membangun kehidupan sosial kita, membangun perekonomian kita, membangun dunia perpolitikan misalkan, itu menjadi hak yang memang boleh dilakukan oleh perempuan, tetapi tidak dalam persoalan yang lain, saudara-saudara. Maka dalam hal ini, saya menolak bahwa MMA itu harus dilakukan oleh perempuan, sehingga saya setuju ketika kaum feminis menolak keikutsertaan perempuan dalam olahraga MMA. Terima kasih, demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.